Sudah kau rebut suamiku, sekarang kau rebut pula warisanku. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Aku tak pernah menyangka bahwa darah dagingku sendiri sanggup mengkhianatiku. Aku dan adikku, Liana, tumbuh bersama dalam keluarga yang hangat. Aku selalu berusaha menjadi kakak yang baik, melindunginya, berbagi apapun yang kumiliki. Tapi aku tidak pernah menduga bahwa suatu hari, ia akan merampas suamiku. Semua berawal dari kepercayaanku yang terlalu besar padanya. Aku selalu menganggap Liana sebagai bagian dari diriku sendiri. Sejak kecil, kami tak terpisahkan. Aku yang lebih tua selalu menjaganya, memastikan ia baik-baik saja. Bahkan ketika ia mulai beranjak dewasa dan memiliki kehidupan sendiri, aku masih memperlakukannya seperti adik kecilku yang membutuhkan perlindungan. Aku ingat hari itu dengan jelas. Aku mengundang Liana makan malam di rumahku, seperti yang sering kulakukan. Arya, suamiku, menyambutnya dengan ramah, seperti biasa. Kami bercanda, tertawa bersama, dan aku merasa nyaman melihat dua orang yang kusayangi bisa akrab satu sama lain. Aku tak pernah menyadari bahwa di balik senyum mereka, ada sesuatu yang mulai berkembang, sebuah pengkhianatan yang perlahan tumbuh di belakangku. Awalnya, hanya hal-hal kecil yang kuabaikan. Liana mulai lebih sering mampir ke rumah, bahkan ketika aku tidak ada. Aku menganggap itu wajar, bagaimanapun juga, ia adalah adikku. Aku justru senang melihatnya merasa betah. Kadang, aku pulang kerja dan mendapati mereka sedang mengobrol di ruang tamu, tertawa bersama tentang sesuatu yang hanya mereka mengerti. Aku tidak curiga. Mengapa aku harus curiga? Pernikahanku dengan Arya awalnya penuh kebahagiaan. Kami membangun kehidupan bersama dengan impian dan harapan yang kami rajut sejak awal pernikahan. Aku mencintainya sepenuh hati, dan aku yakin ia pun mencintaiku dengan cara yang sama. Setiap pagi, kami sarapan bersama, berbagi cerita tentang pekerjaan dan rencana masa depan. Rasanya tak ada yang bisa menggoyahkan rumah tangga kami. Namun, semua mulai berubah ketika Liana semakin sering datang ke rumah. Aku selalu menganggap kedekatan mereka sebagai sesuatu yang wajar. Liana adalah adikku, dan Arya adalah suamiku, dua orang yang kusayangi dan kupercaya. Mereka sering mengobrol di ruang tamu saat aku sibuk di dapur, atau terkadang saat aku harus lembur dan pulang larut malam. Kupikir, mungkin Liana hanya merasa nyaman berbicara dengan Arya karena ia memang sosok yang menyenangkan dan mudah bergaul. Tapi ternyata, aku terlalu naif. Perubahan kecil mulai terjadi. Arya semakin sering bersikap dingin padaku. Ia yang dulu selalu menyambutku pulang dengan senyuman, kini sering hanya memberi jawaban singkat saat kutanya tentang harinya. Aku mengabaikan tanda-tanda ini, menganggapnya sebagai dampak dari kesibukan kerja. Namun, ketika Liana datang, sikap Arya berubah, senyumnya kembali, matanya berbinar, dan ia menjadi lebih bersemangat. Saat itulah aku mulai merasa ada sesuatu yang salah. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa aku hanya berpikir berlebihan. Aku tak ingin berprasangka buruk kepada adikku sendiri. Tapi semakin lama, semakin sulit untuk mengabaikan perasaan tidak nyaman yang mulai tumbuh di dalam hatiku. Suatu hari, aku memutuskan untuk menguji sesuatu. Aku berkata pada Arya bahwa aku akan pulang larut karena ada rapat mendadak di kantor. Namun, aku sengaja pulang lebih awal tanpa memberitahunya. Saat membuka pintu rumah, aku mendengar suara tawa mereka dari ruang tamu. Tawa yang begitu lepas, begitu akrab. Tawa yang sudah lama tak kudengar dari Arya ketika bersamaku. Hatiku mencelos. Aku berdiri di ambang pintu, menyaksikan pemandangan yang selama ini ku sepelekan. Liana duduk di sofa, tertawa kecil dengan tangan menutupi mulutnya,
sementara Arya menatapnya dengan tatapan yang begitu lembut, tatapan yang dulu hanya untukku. Aku mengatur napas dan berusaha bersikap biasa saja. Aku melangkah masuk dengan senyum yang kupaksakan. Mereka berdua terdiam sejenak. Lalu Arya buru-buru berdiri dan tersenyum padaku. "Kamu sudah pulang?" tanyanya, seolah tak terjadi apa-apa. Aku hanya mengangguk dan melirik ke arah Liana, yang kini menunduk dan memainkan jari-jarinya, terlihat sedikit canggung. Saat itu, aku ingin bertanya, ingin menuntut penjelasan, tapi entah mengapa aku merasa takut. Hari-hari berikutnya semakin membuatku resah. Arya mulai sering pulang larut tanpa alasan yang jelas. Dulu, jika ia lembur, ia selalu memberitahuku dan mengabariku setiap beberapa jam. Sekarang, ponselnya sering tak aktif, dan saat kutanya, jawabannya selalu singkat dan menghindar. "Ada urusan kerja," katanya. Namun, aku mulai meragukan ucapannya. Tak hanya itu, Liana juga mulai berubah. Ia tak lagi sering menghubungiku seperti dulu. Jika biasanya ia akan mengajakku pergi berbelanja atau sekadar makan bersama, kini ia lebih sering beralasan sibuk. Aku mulai merasa dijauhi oleh adikku sendiri, dan rasa curiga itu semakin menguat di hatiku. Aku mencoba menenangkan diri, mencari pembenaran, tapi instingku berkata bahwa ada sesuatu yang mereka sembunyikan dariku. Puncaknya terjadi pada suatu malam ketika aku tak bisa tidur. Aku turun ke dapur untuk mengambil air, dan di sana aku melihat ponsel Arya tergeletak di meja. Layar ponselnya menyala, menampilkan notifikasi pesan. Aku tak berniat mengintip, tapi mataku menangkap nama pengirim pesan itu, Liana. Tanganku gemetar saat mengambil ponsel itu. Aku tahu aku seharusnya tidak membuka privasi suamiku, tapi hatiku berkata lain. Dengan napas tertahan, aku membuka pesan itu. "Aku rindu kamu. Kapan kita bisa bertemu lagi tanpa harus sembunyi-sembunyi?" Aku membaca kalimat itu berulang kali, berharap bahwa aku salah lihat, bahwa ini semua hanya mimpi buruk. Tapi ini nyata. Liana, adikku sendiri, telah menghancurkan kepercayaanku. Dan Arya, lelaki yang dulu bersumpah akan mencintaiku selamanya, kini menyimpan rahasia paling menyakitkan di belakangku. Aku ingin marah, ingin berteriak, ingin membangunkan Arya dan menuntut penjelasan. Tapi yang kulakukan hanyalah berdiri di sana, menggenggam ponsel itu dengan air mata yang mulai mengalir. Malam itu, aku duduk di ruang tamu hingga fajar, memikirkan segalanya. Aku ingin menyangkal, ingin percaya bahwa ini hanya kesalahpahaman. Tapi pesan itu terlalu jelas. Aku tahu pernikahanku tak akan pernah sama lagi setelah ini. Dan yang lebih menyakitkan, pengkhianatan ini datang dari dua orang yang paling aku percaya. Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Aku tahu aku harus menghadapi mereka, menuntut jawaban. Tapi pertanyaannya, apakah aku siap untuk mendengar kebenaran yang mungkin akan semakin menghancurkanku? Aku tak bisa menghindari kenyataan lebih lama lagi. Setelah membaca pesan itu, dadaku terasa sesak, seolah dunia yang kubangun dengan susah payah runtuh dalam sekejap. Aku menatap wajah Arya yang tertidur lelap di kamar, tanpa tahu bahwa aku baru saja menemukan bukti pengkhianatannya. Air mataku mengalir tanpa bisa kuhentikan. Aku merasa bodoh karena begitu percaya. Karena selama ini aku buta terhadap tanda-tanda yang sebenarnya sudah jelas di depan mataku. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Kepalaku terasa berat, dan tubuhku lemas karena semalaman aku tak bisa tidur. Namun, hatiku sudah membulatkan tekad. Aku tidak bisa diam saja. Aku harus menghadapi Arya dan meminta penjelasan. Aku menyiapkan sarapan seperti biasa, meskipun tanganku gemetar saat menyusun piring di meja. Saat Arya duduk dan mulai menyantap makanannya, aku mengambil napas dalam-dalam. "Mas," panggilku dengan suara yang berusaha kuatur agar tetap tenang.
Ia menjawab tanpa menoleh, sibuk menggulir ponselnya. Ponsel yang semalam memberitahuku kebenaran pahit itu. Aku menemukan pesan di ponselmu tadi malam, ucapku, berusaha mengamati reaksinya. Arya terdiam sejenak. Matanya perlahan terangkat, menatapku dengan ekspresi yang sulit ku mengerti. Ada keterkejutan di sana, tapi juga sesuatu yang lain, sesuatu yang menyerupai ketakutan. Pesan dari Liana, lanjutku. Apa maksudnya, Mas? Apa yang sebenarnya terjadi antara kalian? Untuk pertama kalinya, aku melihat Arya benar-benar kehilangan kata-kata. Ia membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Aku bisa melihat kegelisahan di wajahnya, seolah ia sedang berusaha mencari alasan atau mungkin membentuk kebohongan yang cukup meyakinkan. Tapi aku tidak akan memberinya kesempatan untuk berbohong lagi. Aku ingin kejujuran, tegasku, suaraku bergetar. Setelah semua yang kita lalui, setelah semua kepercayaan yang kuberikan padamu, kau masih akan menyembunyikan sesuatu dariku. Arya menarik napas panjang. Tangannya menggenggam sendok dengan erat, lalu ia meletakkannya perlahan di atas piring. Aku tidak bermaksud menyakitimu, katanya akhirnya. Kata-kata itu membuatku tertawa pahit. Tidak bermaksud menyakitiku? Lalu apa yang kau sebut ini, Mas? Kau berselingkuh dengan adikku sendiri. Kau menghancurkan kepercayaan dan pernikahan kita. Aku bisa melihat wajahnya berubah. Ia tidak lagi berusaha mengelak. Mata kami bertemu, dan di sana aku menemukan jawaban yang paling kutakuti. Aku mencintai Liana, bisiknya pelan, namun cukup jelas untuk membuat jantungku seakan berhenti berdetak. Dunia terasa berputar. Aku ingin percaya bahwa aku salah dengar, bahwa ini hanyalah mimpi buruk yang bisa segera kutinggalkan begitu aku terbangun. Tapi tidak, ini nyata. Arya baru saja mengatakan sesuatu yang benar-benar menghancurkanku. Aku mencengkeram ujung meja, mencoba menahan diri agar tidak menangis di depannya. Sejak kapan? Tanyaku dengan suara yang hampir tak terdengar. Arya menundukkan kepalanya, seolah malu untuk menjawab. Aku tidak tahu pasti, mungkin beberapa bulan terakhir. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan gejolak dalam dadaku. Beberapa bulan terakhir? Jadi selama ini aku hidup dalam kebohongan, sementara mereka berdua dengan mudahnya bermain di belakangku? Liana tahu bahwa kau sudah menikah denganku, kataku lirih. Dia tahu aku mencintaimu. Lalu bagaimana bisa dia? Bagaimana bisa kalian melakukan ini padaku? Arya mengusap wajahnya, tampak frustasi. Aku tidak bisa mengendalikan perasaanku, sayang. Aku tidak pernah berniat menyakitimu, tapi aku juga tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Kata-kata itu membuatku semakin muak. Aku menatapnya dengan penuh kemarahan dan kekecewaan. Kau tidak bisa mengendalikan perasaanmu, tapi kau bisa mengendalikan tindakanmu, Mas. Kau bisa memilih untuk tidak mengkhianatiku, tapi kau tetap melakukannya. Aku berdiri dari kursiku, merasa tak sanggup lagi duduk di hadapannya. Kalau begitu, apa maumu sekarang? Kau ingin meninggalkanku demi Liana? Tanyaku dengan nada yang syarat akan kepedihan. Arya menatapku, dan untuk sesaat aku berharap ia akan mengatakan sesuatu yang bisa menyelamatkan pernikahan kami. Tapi yang keluar dari mulutnya justru jawaban yang paling menyakitkan. Aku tidak ingin berbohong lagi. Aku mencintai Liana, dan aku ingin bersamanya. Hatiku seakan hancur berkeping-keping. Aku menatap lelaki yang pernah kucintai dengan segenap jiwa. Lelaki yang pernah berjanji akan selalu bersamaku. Dan kini ia memilih pergi demi adikku sendiri. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku berjalan menjauh. Aku tak ingin ia melihat air mataku jatuh.
tak ingin memberikan kepuasan pada pengkhianat sepertinya. Saat itu, aku tahu bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Aku telah kehilangan suamiku, dan lebih dari itu, aku telah kehilangan kepercayaanku terhadap orang-orang yang selama ini paling kucintai. Setelah pengakuan Arya, duniaku terasa runtuh. Aku mengurung diri di kamar selama berhari-hari, membiarkan tangis dan kesedihan menguasai diriku. Aku tak lagi peduli pada waktu, tak lagi peduli pada dunia di luar sana. Rasanya seakan seluruh kebahagiaan yang pernah kumiliki telah direnggut dariku. Adikku sendiri, orang yang selama ini kuberikan kasih sayang tanpa syarat, telah menusukku dari belakang. Dan suamiku, lelaki yang pernah berjanji untuk mencintaiku selamanya, telah memilih pergi demi dirinya. Aku tak bisa memahami bagaimana mereka sanggup melakukan ini padaku. Apa aku tidak cukup baik? Apa semua yang kulakukan selama ini tidak berarti? Aku mencari alasan, mencari penjelasan, tapi tak ada satupun yang bisa menghapus luka ini. Aku hanya merasa hampa. Hari demi hari berlalu, dan aku tahu aku tak bisa terus seperti ini. Aku harus bangkit, harus menemukan cara untuk melanjutkan hidupku. Tapi bagaimana caranya? Setiap sudut rumah ini mengingatkanku pada Arya, pada kebersamaan yang pernah kami miliki. Setiap kenangan bersamanya kini terasa seperti racun yang perlahan membunuhku. Aku pindah ke apartemen kecil di pinggiran kota. Tempatnya jauh lebih sederhana dibanding rumah yang kutinggali bersama Arya. Tapi setidaknya di sini, aku bisa memulai kembali. Tak ada perabotan yang mengingatkanku padanya. Tak ada kenangan yang menghantui setiap sudut ruangan. Ini adalah lembaran baru, atau setidaknya aku berusaha meyakinkan diriku demikian. Hari-hari pertamaku di tempat baru terasa sulit. Aku masih sering terbangun di tengah malam, merasakan kehampaan di sisi tempat tidurku. Aku masih terbiasa menunggu pesan dari Arya, meskipun aku tahu itu tak akan pernah datang lagi. Namun, aku memaksa diriku untuk bertahan. Aku mulai mencari kesibukan, mengalihkan pikiranku dari rasa sakit yang terus menggerogoti. Aku kembali bekerja, mencoba menenggelamkan diri dalam tugas-tugas kantor. Rekan-rekanku menyadari perubahan dalam diriku, tapi aku tak ingin membicarakannya. Aku tak ingin mereka melihatku sebagai wanita yang hancur karena pengkhianatan. Jadi, aku tersenyum, berpura-pura baik-baik saja, meskipun di dalam hatiku masih ada luka yang belum sembuh. Aku juga mulai menjalani rutinitas baru. Aku bangun lebih pagi, berlari di taman dekat apartemenku. Angin pagi yang sejuk dan langkah-langkah kecil yang kuayunkan memberiku rasa lega, meskipun hanya sementara. Aku mencoba membaca buku, mencoba menulis, mencoba melakukan hal-hal yang dulu kusukai tapi sempat kutinggalkan. Aku ingin menemukan diriku lagi, ingin merasakan kebahagiaan tanpa bergantung pada siapapun. Namun, ada saat-saat di mana rasa sakit itu kembali menghantam tanpa peringatan. Seperti ketika aku sedang berbelanja di supermarket dan tanpa sengaja melihat pasangan yang sedang tertawa bersama, mengingatkanku pada hari-hari bahagia bersama Arya. Atau ketika aku menerima pesan dari keluargaku, menanyakan kabarku dengan nada canggung, seolah mereka juga bingung bagaimana harus bersikap setelah apa yang terjadi. Liana pernah mencoba menghubungiku. Aku melihat namanya muncul di layar ponselku, tapi aku tak sanggup mengangkatnya. Aku belum siap mendengar suaranya, belum siap menghadapi kenyataan bahwa ia masih ada dalam hidupku setelah semua yang ia lakukan. Aku memblokir nomornya, sesuatu yang tak pernah terpikirkan olehku sebelumnya. Aku tak ingin mendengar permintaan maaf yang terlambat, tak ingin mendengar alasan-alasan yang mungkin hanya akan membuatku semakin sakit hati. Suatu hari, ibuku datang mengunjungiku. Ia memelukku erat, seolah bisa merasakan betapa hancurnya aku. "Nak,
Kau harus kuat, katanya dengan suara lembut. Jangan biarkan mereka mengambil kebahagiaanmu. Kata-kata itu menyadarkanku. Aku telah kehilangan banyak hal, tapi aku masih punya diriku sendiri. Aku masih bisa memilih untuk bangkit, untuk tidak membiarkan luka ini mengendalikan hidupku. Aku mulai menerima kenyataan bahwa hidup harus terus berjalan. Aku tak bisa mengubah masa lalu, tak bisa menghapus luka dalam sekejap. Tapi aku bisa memilih untuk tidak terpuruk selamanya. Aku bisa memilih untuk melangkah maju, meskipun setiap langkah terasa berat. Dan di saat itulah, aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan bangkit. Aku akan menunjukkan pada dunia, pada Arya, pada Liana, bahwa aku tak akan hancur karena mereka. Aku akan menemukan kebahagiaanku sendiri, dengan atau tanpa mereka di dalam hidupku. Suatu pagi, aku menerima telepon dari ibuku. Suaranya terdengar panik, hampir putus asa. Ayahmu sakit, nak. Dia tiba-tiba jatuh di kamar mandi. Sekarang kami di rumah sakit. Aku terdiam, hatiku berdegup kencang. Tanpa berpikir panjang, aku segera mengambil tas dan bergegas menuju rumah sakit. Saat tiba di sana, aku melihat ibuku duduk di ruang tunggu dengan wajah cemas. Aku langsung menghampirinya dan menggenggam tangannya. "Bagaimana keadaan ayah?" tanyaku dengan suara bergetar. Ibuku menghela napas panjang. Matanya sembab seolah ia sudah menangis selama berjam-jam. Dokter bilang dia terkena stroke ringan. Tapi kondisi jantungnya juga melemah. Hatiku terasa semakin berat. Ayah adalah sosok yang selalu tampak kuat di mataku. Melihatnya terbaring lemah di rumah sakit seperti ini adalah sesuatu yang tak pernah kubayangkan. Aku memasuki ruang perawatannya dengan perasaan campur aduk. Di sana, aku melihatnya terbaring dengan selang infus di tangannya. Wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. Aku menggenggam tangannya dengan lembut. "Ayah, aku di sini," bisikku. Matanya terbuka perlahan, dan aku bisa melihat kelelahan di sana. "Kamu baik-baik saja, nak?" tanyanya dengan suara lemah. Aku tersenyum, menahan air mata yang ingin jatuh. "Aku baik-baik saja, yah. Yang penting sekarang ayah harus fokus sembuh." Hari-hari berikutnya, aku menghabiskan waktu di rumah sakit, menemani ayah dan membantu ibu mengurus segala keperluan. Aku mengajukan cuti dari pekerjaan agar bisa lebih fokus merawatnya. Rasanya seperti kembali ke masa kecil, di mana aku ingin selalu ada di samping mereka, memastikan mereka baik-baik saja. Tapi kali ini, peran itu berbalik. Akulah yang harus menjaga mereka. Di tengah kesibukan mengurus ayah, aku baru menyadari bahwa Liana dan Arya tak pernah sekalipun datang menjenguk. Aku sempat berpikir bahwa mungkin Liana akan merasa bersalah dan setidaknya menunjukkan kepedulian terhadap orang tua kami. Namun, nyatanya ia tetap tak muncul. Suatu hari, saat aku sedang mengganti handuk basah di dahi ayah, ibu duduk di sampingku dan berkata dengan nada lirih, "Liana bahkan tak menghubungi kita sejak ayah sakit." Aku bisa merasakan kekecewaan dalam suaranya. Aku tahu betapa dalamnya kasih sayang ibu kepada kami berdua, dan betapa ia berharap Liana akan tetap menjadi anak yang peduli, terlepas dari apa yang terjadi di antara kami. Aku hanya bisa menghela napas. "Mungkin dia sibuk," jawabku, meskipun aku sendiri tak yakin dengan kata-kata itu. Aku ingin marah, ingin menuntutnya untuk bertanggung jawab sebagai anak, tetapi aku juga lelah. Aku sudah terlalu banyak kehilangan, dan aku tak ingin membuang lebih banyak energi untuk seseorang yang bahkan tak peduli. Waktu berlalu, dan keadaan ayah mulai membaik. Namun, kesehatannya tak lagi seperti dulu. Dokter menyarankan agar ia lebih banyak beristirahat dan menghindari stres.
Aku dan ibu sepakat untuk lebih sering menemani dan merawatnya di rumah. Aku bahkan mulai mempertimbangkan untuk pindah kembali ke rumah orang tuaku, setidaknya sampai ayah benar-benar pulih. Suatu sore, saat aku sedang duduk di teras bersama ayah, ia menatapku dengan lembut dan berkata, "Aku bangga padamu, Nak." Aku menoleh, sedikit terkejut. "Untuk apa, Yah?" tanyaku. Ayah tersenyum lemah. "Kamu tetap kuat, meskipun banyak hal buruk terjadi. Kamu tidak lari dari tanggung jawab, tidak membiarkan dirimu terpuruk. Itu hal yang tak mudah dilakukan." Aku terdiam, merasakan hangatnya kata-kata ayah. Aku tahu aku masih berproses, masih berjuang untuk benar-benar pulih. Tetapi mendengar ayah mengatakan itu membuatku merasa sedikit lebih ringan, seolah semua usahaku selama ini tidak sia-sia. Hari itu, aku menyadari sesuatu. Aku mungkin telah kehilangan banyak hal, suami, adik, kepercayaan. Tetapi aku masih punya orang tuaku, masih punya keluarga yang tetap ada untukku. Dan selama aku masih memiliki mereka, aku akan terus berusaha bangkit, apapun yang terjadi. Beberapa bulan kemudian, dunia kami kembali terguncang. Ayah dan ibu meninggal dalam waktu yang berdekatan. Kehilangan mereka membuatku merasa hancur, seolah dunia sekali lagi menarik sesuatu yang sangat berharga dariku. Aku berusaha tegar, tetapi kesedihan itu begitu mendalam hingga rasanya aku hampir tenggelam di dalamnya. Setelah pemakaman, aku mengurung diri di kamar selama berhari-hari. Aku merasa sepi, lebih sepi daripada sebelumnya. Aku kehilangan sosok yang selalu menjadi tempatku bersandar, kehilangan satu-satunya keluarga yang masih benar-benar peduli padaku. Liana? Aku bahkan tak tahu apakah dia benar-benar merasa kehilangan atau tidak. Namun, kesedihanku belum sempat mereda ketika masalah lain muncul. Beberapa hari setelah pemakaman, aku dipanggil oleh notaris keluarga untuk mendengar pembacaan surat wasiat orang tuaku. Aku datang sendirian, sementara Liana muncul bersama Arya. Aku tak ingin berbicara dengan mereka, jadi aku hanya duduk diam sambil menunggu notaris memulai pembacaan. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, almarhum bapak dan ibu memutuskan untuk mewariskan seluruh aset mereka kepada anak pertama mereka, saudari Maya, ujar notaris itu dengan suara tenang. Ruangan itu mendadak sunyi. Aku terkejut, meskipun dalam hati aku tahu bahwa orang tuaku mungkin mengambil keputusan ini karena melihat siapa yang benar-benar peduli kepada mereka di saat-saat terakhir. Namun, aku sama sekali tidak menginginkan harta itu. Aku hanya ingin mereka kembali. Reaksi Liana sungguh di luar dugaanku. Wajahnya memerah karena marah, dan sebelum notaris sempat melanjutkan, dia langsung menudingku dengan penuh emosi. Ini tidak adil. Kenapa hanya dia yang mendapatkan semuanya? Aku juga anak mereka. Suaranya bergetar, penuh kemarahan. Aku menatapnya dengan tenang, meskipun dalam hatiku, aku bisa merasakan kepedihan yang kembali menyusup. Mungkin karena mereka tahu siapa yang benar-benar ada untuk mereka saat mereka membutuhkan. Ucapku dengan suara lirih, tapi cukup jelas untuk didengar semua orang di ruangan itu. Liana mengepalkan tangannya. Jangan sok suci, Mbak. Kau sengaja kan merawat mereka saat sakit agar semua warisannya jatuh ke tanganmu. Aku tertawa kecil, meskipun tidak ada kebahagiaan di dalamnya. Aku tidak pernah memintanya. Jika kau peduli pada orang tua kita saat mereka masih hidup, mungkin mereka akan mempertimbangkan keputusan yang berbeda. Arya yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. Ini masalah keluarga, Maya. Kau tidak bisa begitu saja mengklaim semua harta tanpa membicarakannya dengan Liana. Aku menatapnya tajam. Ini bukan masalah klaim. Ini keputusan orang tua kami.
Aku tidak perlu membicarakan apapun dengan kalian, terutama setelah apa yang kalian lakukan padaku. Liana semakin geram. Aku tidak akan diam saja. Aku berhak atas bagian warisan ini. Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan diriku. Aku tak ingin bertengkar di depan orang lain, tetapi aku juga tidak bisa membiarkan mereka terus menekan dan menuduhku. Kalau itu yang kau pikirkan, silakan ajukan gugatan. Aku tidak akan menghalangimu, kataku akhirnya. Liana terdiam, seolah tak menyangka aku akan menanggapi dengan sedingin itu. Aku melihat kebingungan di matanya. Mungkin karena selama ini dia mengira aku akan selalu mengalah padanya seperti dulu. Tapi tidak lagi. Aku sudah cukup disakiti. Dan aku tidak akan membiarkan diriku diinjak-injak lagi. Tanpa menunggu respons mereka, aku berdiri dan meninggalkan ruangan. Aku tak ingin berlama-lama berada di sana. Aku tahu pertempuran ini belum berakhir, tapi aku juga tahu satu hal. Aku tidak akan mundur lagi. Aku akan menjaga apa yang telah dipercayakan kepadaku, bukan karena aku menginginkan harta itu, tetapi karena ini adalah amanah terakhir dari orang tuaku. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun merebutnya. Aku pikir setelah pembacaan wasiat, semuanya akan mereda. Aku salah besar. Liana tidak terima keputusan orang tua kami, dan dia tidak segan-segan menunjukkan kemarahannya. Sehari setelah pertemuan di kantor notaris, dia meneleponku berulang kali. Aku mengabaikannya, tidak ingin menghadapi amarahnya. Namun, ketika dia datang ke rumah orang tua kami dan mulai berteriak di depan pagar, aku tahu aku tidak bisa terus menghindarinya. Aku membuka pintu dan melihatnya berdiri di sana dengan wajah merah padam. "Kau pengecut, Maya," bentaknya. "Kenapa kau tidak menjawab teleponku? Takut aku akan meminta bagian warisan." Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. "Liana, ini bukan soal takut atau tidak. Aku hanya tidak ingin bertengkar. Aku lelah." Dia menatapku dengan penuh kebencian. "Lelah? Kau pikir aku tidak lelah? Kau pikir hanya kau yang menderita? Aku juga kehilangan orang tua kita." Suaranya pecah di akhir kalimat, tapi aku tidak bisa melihat kesedihan di matanya, hanya kemarahan. "Aku tahu kau kehilangan mereka. Tapi di mana kau saat mereka masih hidup? Saat ayah sakit? Saat ibu butuh dukungan?" Tanyaku dengan suara lebih tenang, meskipun hatiku bergetar. Dia mendengus. "Aku punya kehidupan sendiri. Aku tidak bisa terus-terusan mengurus mereka seperti yang kau lakukan." Aku menatapnya tajam. "Tepat. Dan karena itulah mereka membuat keputusan ini. Mereka memilih seseorang yang tetap ada di sisi mereka, yang mencintai mereka sampai akhir." Liana meremas tangannya. Frustrasi. "Aku anak mereka juga. Seharusnya aku mendapat bagian." Aku menggeleng. "Warisan bukan soal hak, Liana. Ini soal siapa yang mereka percayai untuk menjaga apa yang mereka tinggalkan. Dan kalau kau benar-benar mencintai mereka, harta ini tidak akan menjadi masalah besar untukmu." Matanya menyala marah. "Jadi kau menuduhku hanya menginginkan harta?" Aku tidak menjawab. Aku tahu apapun yang kukatakan tidak akan mengubah pikirannya. Liana tidak ingin mendengar alasan. Dia hanya ingin mendapatkan apa yang dia rasa berhak ia miliki. "Aku tidak akan membiarkanmu mengambil semuanya," katanya tegas. "Jika kau tidak mau membaginya secara baik-baik, aku akan menggugatmu. Aku akan memastikan pengadilan membagi warisan ini secara adil." Aku menatapnya, tak terkejut sedikit pun. "Lakukan apa yang kau mau, Liana. Aku tidak akan mundur." Dia terdiam sesaat, mungkin tidak menyangka aku akan begitu tegas. Dulu, aku selalu mengalah.
Dulu, aku selalu berusaha menjaga hubungan kami. Tapi sekarang, aku tidak bisa lagi membiarkan diriku diinjak-injak. Aku benci kau, Maya, katanya akhirnya. Suaranya lebih rendah tetapi penuh emosi. Aku benar-benar membencimu. Aku merasakan sesuatu yang sakit di dadaku, tetapi aku tidak menunjukkan itu kepadanya. Kalau itu yang kau pilih untuk dirasakan, aku tidak bisa mengubahnya. Dia menatapku untuk terakhir kali sebelum berbalik dan pergi. Aku berdiri di depan pintu, mengawasinya melangkah menjauh. Aku tidak tahu apakah ada harapan untuk memperbaiki hubungan kami. Mungkin tidak. Mungkin ini adalah akhir dari kami sebagai saudara. Aku menghela napas dalam-dalam, lalu kembali masuk ke rumah. Di dalam, semuanya terasa sunyi. Rumah ini dulu penuh dengan suara canda tawa, suara ibu yang memasak di dapur, suara ayah yang membaca koran di ruang tamu. Sekarang, hanya ada keheningan dan kenangan. Aku berjalan menuju ruang keluarga dan duduk di sofa, membiarkan diriku meresapi semuanya. Aku telah kehilangan banyak hal dalam hidupku, suamiku, adikku, dan sekarang orang tuaku. Tapi aku masih di sini, masih bertahan. Dan itu sudah cukup. Aku tidak akan membiarkan kemarahan Liana menghancurkanku lagi. Aku akan menjaga warisan ini, bukan karena harta, tetapi karena ini adalah bagian terakhir dari orang tua kami yang masih tersisa. Dan aku akan menghormati kepercayaan mereka, apapun yang terjadi. Namun berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan setelah perdebatan itu, gugatan tidak pernah melayang kepadaku. Aku tahu ia hanya menggertakku saja agar dia pikir aku takut akan ancamannya. Setelah insiden warisan, hubungan antara aku dan Liana benar-benar memburuk. Aku tidak lagi melihatnya sebagai adik yang dulu selalu kulindungi. Dia telah menjadi orang lain, seseorang yang begitu asing bagiku. Namun, yang tidak ia sadari adalah bukan hanya aku yang mulai menjauh darinya. Keluarga besar kami pun perlahan mulai menarik diri. Pada awalnya, hanya beberapa saudara yang menunjukkan sikap dingin kepadanya. Mereka tidak terang-terangan menegur atau menghakimi, tetapi aku bisa melihat perubahan itu. Jika dulu mereka menyambutnya dengan hangat dalam setiap pertemuan keluarga, kini mereka hanya memberikan senyuman sekadarnya atau bahkan menghindari kontak mata dengannya. Aku tidak tahu pasti kapan mereka mulai mengetahui semua yang terjadi. Mungkin dari cerita ibuku sebelum beliau meninggal, atau mungkin dari sikap Liana sendiri yang semakin lama semakin menunjukkan egonya. Yang jelas, mereka tidak lagi memandangnya sebagai bagian dari keluarga yang bisa mereka percaya. Salah satu yang paling keras menentang Liana adalah Tante Rina, adik dari ayahku. Saat pertemuan keluarga yang diadakan sebulan setelah pemakaman orang tuaku, dia terang-terangan mengabaikan Liana. Saat Liana mencoba berbicara dengannya, Tante Rina hanya melirik sekilas dan pergi tanpa berkata apapun. Itu adalah momen pertama di mana aku benar-benar menyadari bahwa bukan hanya aku yang merasa dikhianati oleh Liana. Dia sudah keterlaluan, kata Tante Rina kepadaku setelah pertemuan itu. Bagaimana mungkin dia merebut suamimu? Lalu sekarang mencoba merebut warisan juga? Apa dia tidak punya hati? Aku hanya tersenyum kecil. Terlalu lelah untuk membicarakan hal itu lebih jauh. Aku tidak ingin memikirkannya lagi. Tante, jawabku. Biarkan saja. Aku hanya ingin melanjutkan hidupku. Namun, bagi keluarga besar kami, ini bukan sekadar masalah pribadi antara aku dan Liana. Ini adalah masalah prinsip, masalah kehormatan. Dalam keluarga kami, kesetiaan dan kepercayaan adalah segalanya. Dan ketika seseorang mengkhianati darah dagingnya sendiri, itu adalah dosa yang sulit dimaafkan. Tidak hanya Tante Rina, paman dan sepupu-sepupu kami pun mulai menjauh dari Liana. Jika ada acara keluarga, mereka tidak lagi mengundangnya. Jika ada kabar penting, mereka lebih memilih mengabarkanku daripada dirinya. Aku tahu ini pasti menyakitkan baginya.
Tetapi aku juga tahu bahwa ini adalah konsekuensi dari tindakannya sendiri. Beberapa bulan setelah pertemuan keluarga terakhir, aku mendengar kabar bahwa Liana mulai mengeluh kepada beberapa saudara jauh bahwa dia merasa dikucilkan. Dia menyalahkan semua orang, termasuk aku, atas perlakuan yang ia terima. Mbak Maya pasti mempengaruhi mereka semua, katanya dalam salah satu pesan yang tak sengaja kudengar dari seorang sepupu. Aku hanya bisa menggelengkan kepala. Aku tidak pernah meminta siapapun untuk membencinya. Aku bahkan tidak pernah membicarakan masalah ini kepada keluarga besar. Mereka sendiri yang menilai dan mengambil keputusan. Tetapi Liana, seperti biasa, lebih memilih menyalahkan orang lain daripada mengakui kesalahannya sendiri. Pada suatu hari, aku bertemu dengan sepupuku, Dinda, yang cukup dekat dengan Liana di masa lalu. Aku sudah mencoba berbicara dengannya, kata Dinda. Tapi dia masih tidak mau mengakui kesalahannya. Dia bilang semua orang terlalu berlebihan dan bahwa dia hanya mengikuti hatinya. Aku tersenyum pahit. Mengikuti hati dengan menghancurkan hidup orang lain? Tanyaku retoris. Dinda menghela napas. Aku kasihan padanya, jujur saja. Tapi di sisi lain, aku juga tidak bisa membela seseorang yang tidak mau mengubah dirinya sendiri. Aku tahu di lubuk hatiku, ada sedikit rasa iba terhadap Liana. Bagaimanapun, dia adalah adikku. Tetapi aku juga sadar bahwa aku tidak bisa menyelamatkannya dari dirinya sendiri. Jika dia terus berpikir bahwa semua ini adalah kesalahan orang lain, maka dia akan semakin terpuruk dalam kebenciannya. Waktu terus berlalu, dan perlahan Liana mulai benar-benar terisolasi dari keluarga besar. Tidak ada yang menghubunginya lagi, tidak ada yang mengundangnya ke acara keluarga. Bahkan dalam pernikahan salah satu sepupu kami, namanya tidak ada dalam daftar tamu. Itu adalah bukti bahwa ia telah kehilangan tempatnya di dalam keluarga ini. Aku mendengar kabar bahwa dia mulai sering mengeluh kepada Arya. Tetapi suaminya itu pun tampaknya sudah mulai kehilangan kesabaran dengannya. Tanpa dukungan keluarga dan tanpa kepedulian dari suaminya sendiri, Liana mulai merasakan apa yang dulu aku rasakan, kesepian yang mendalam. Suatu hari, aku melihatnya di pusat perbelanjaan. Dia sendirian, terlihat letih dan lebih kurus dari sebelumnya. Saat mata kami bertemu, ada sebersit emosi di wajahnya. Tetapi dia cepat-cepat berpaling dan berjalan pergi tanpa sepatah kata pun. Aku tidak mengejarnya. Aku tahu bahwa sampai dia benar-benar menyadari kesalahannya, tidak ada gunanya mencoba berbicara dengannya. Aku hanya bisa berharap bahwa suatu hari nanti, dia akan menemukan jalan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Tetapi sampai saat itu tiba, aku akan tetap menjaga jarak. Aku telah cukup menderita karena pengkhianatannya, dan aku tidak ingin mengulang kesalahan dengan membiarkannya kembali menghancurkan hidupku. Beberapa bulan berlalu tetapi Liana belum juga berhenti menyalahkanku. Sejak hari itu, ia semakin sering menghubungiku, bukan untuk berdamai, tetapi untuk melontarkan tuduhan dan kemarahan. Awalnya, aku mencoba mengabaikan semua pesan dan teleponnya, tetapi semakin lama, ia semakin menjadi-jadi. Suatu malam, aku sedang duduk di ruang tamu, menikmati secangkir teh hangat, ketika ponselku kembali berdering. Nama Liana muncul di layar. Aku menatapnya lama, mempertimbangkan apakah aku harus menjawab atau tidak. Pada akhirnya, aku menghela napas panjang dan mengangkatnya. Begitu aku mengucapkan, "Halo," suara Liana langsung meledak di telingaku. "Kau pasti puas sekarang, kan? Kau sudah mendapatkan semuanya. Rumah, uang, bahkan keluarga." Aku mengusap wajahku, merasa lelah dengan tuduhannya. "Liana, aku tidak pernah menginginkan semua ini. Aku hanya menerima keputusan orang tua kita," jawabku dengan suara tenang, meskipun dalam hati aku mulai muak dengan drama ini. "Tapi kau tidak berusaha membaginya denganku," seru Liana, suaranya penuh amarah. "Kau tahu betul bahwa aku juga anak mereka.
kau tahu betul bahwa aku juga punya hak. Aku menghela napas. Lagi-lagi kau membahas hak? Tanyaku pelan. Liana, di mana hak itu saat orang tua kita masih hidup? Di mana kau saat ayah sakit? Di mana kau saat ibu menangis karena kelelahan merawatnya sendirian? Kau bahkan tidak pernah menjenguk mereka. Dan sekarang, setelah mereka tiada, kau tiba-tiba mengingat hakmu. Sejenak, tak ada suara dari seberang telepon. Aku berharap kata-kataku menyentuh sedikit kesadarannya, tetapi harapanku sia-sia. Liana justru tertawa sinis. Jadi ini balas dendammu, ya? Kau membiarkan mereka menuliskan semua itu hanya untuk menyakitiku? Kau ingin aku menderita? Aku menutup mataku sejenak, mencoba mengendalikan emosiku. Liana, ini bukan tentang balas dendam. Aku tidak punya kuasa atas keputusan mereka. Mereka memilihku karena mereka tahu aku akan menjaga warisan ini dengan tanggung jawab. Tapi kalau kau mau menggugat, silakan. Aku tidak akan menghentikanmu. Aku tidak butuh pengadilan, bentaknya. Aku hanya ingin kau mengakui bahwa kau selalu ingin merebut segalanya dariku. Sejak dulu, kau selalu ingin menjadi yang lebih baik. Kau selalu ingin terlihat sebagai anak kebanggaan. Aku tertawa kecil, meskipun rasanya lebih pahit daripada lucu. Kau benar-benar tidak mengenalku, ya? Suaraku nyaris berbisik. Aku tidak pernah ingin bersaing denganmu, Liana. Aku hanya ingin menjadi kakakmu. Aku hanya ingin kita saling mendukung, bukan saling menjatuhkan. Tapi kau telah menjatuhkanku. Suaranya melemah, nyaris terdengar putus asa. Aku kehilangan segalanya. Maya. Keluarga tidak ada lagi di pihakku. Mereka memandangku dengan jijik. Bahkan Arya, dia mulai berubah. Hidupku tidak seperti yang kubayangkan. Aku menggigit bibirku. Sejujurnya, aku tidak terkejut. Aku sudah lama mendengar desas-desus bahwa pernikahan Liana dan Arya tidak berjalan dengan baik. Tapi aku tidak ingin menanggapinya. Apalagi merasa puas karena mereka mengalami kesulitan. Arya mulai berubah, tanyaku, mencoba untuk tetap netral. Liana tertawa pelan, tetapi aku bisa mendengar kesedihan di baliknya. Dia bukan pria yang sama seperti dulu. Dia sering pulang larut malam, bahkan kadang tidak pulang sama sekali. Dia mudah marah, dan dia mulai bersikap dingin padaku. Aku pikir dia mencintaiku, Maya. Aku pikir dia meninggalkanmu karena aku adalah satu-satunya yang dia inginkan. Tapi sekarang, aku mulai meragukannya. Aku menatap lantai, perasaan campur aduk. Aku pernah merasakan kepedihan yang sama, dan aku tahu betapa sakitnya dikhianati oleh seseorang yang kau cintai. Tapi berbeda denganku, Liana mengalami ini setelah dia sendiri menjadi penyebab luka yang sama bagiku. Lalu, kenapa kau menyalahkanku? Tanyaku akhirnya. Ini hidup yang kau pilih, Liana. Kau memilih Arya. Kau memilih untuk mengkhianatiku. Sekarang, ketika semuanya tidak berjalan sesuai keinginanmu, kau datang padaku seolah aku penyebabnya. Dia terdiam lama sebelum akhirnya berkata dengan suara lirih, karena aku butuh seseorang untuk disalahkan. Kata-katanya membuatku tersentak. Selama ini, aku selalu berpikir bahwa Liana membenciku karena dia benar-benar percaya bahwa aku adalah musuhnya. Tapi sekarang aku menyadari sesuatu. Dia tidak membenci aku. Dia membenci keadaannya sendiri. Dan dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa semua ini adalah akibat dari pilihannya sendiri. Liana. Aku menghela napas panjang, berusaha meredam emosi yang masih tersisa. Aku tidak bisa mengubah masa lalu. Aku juga tidak bisa terus menanggung beban kesalahan yang bukan milikku. Aku sudah cukup menderita karena pengkhianatan kalian. Jadi kalau kau mencari seseorang untuk dipersalahkan, aku bukan orangnya. Aku bisa mendengar isakan pelan dari seberang telepon. Untuk pertama kalinya, Liana terdengar rapuh,
tidak lagi penuh kemarahan seperti biasanya. Aku hanya ingin semuanya kembali seperti dulu. Bisiknya. Hatiku mencelos. Aku juga menginginkan hal yang sama. Aku ingin kembali ke masa di mana aku dan Liana bisa tertawa bersama tanpa ada kebencian di antara kami. Aku ingin kembali ke masa di mana keluargaku masih lengkap, di mana aku masih memiliki kepercayaan pada orang-orang yang kucintai. Tapi aku tahu, itu tidak mungkin. Beberapa hal telah rusak terlalu parah untuk bisa diperbaiki. Aku juga, jawabku jujur. Tapi kita tidak bisa kembali, Liana. Yang bisa kita lakukan hanya melanjutkan hidup kita masing-masing. Aku tidak tahu apakah kata-kataku sampai padanya atau tidak. Aku hanya tahu bahwa setelah percakapan itu, Liana tak lagi menghubungiku. Mungkin dia sedang mencoba mencari cara untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Atau mungkin dia masih menyalahkanku dalam diam. Tapi satu hal yang pasti, aku telah melepaskan beban itu dari hatiku. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang kesalahannya. Aku telah memilih untuk melangkah maju, dan kali ini, aku tidak akan membiarkan siapapun menarikku kembali ke dalam luka yang sudah berusaha kutinggalkan. Malam itu, hujan turun dengan derasnya, menghantam jendela apartemenku dengan suara gemuruh yang seakan mencerminkan kekacauan yang masih tersisa di dalam hatiku. Aku baru saja selesai membuat secangkir teh hangat ketika suara ketukan di pintu menggema di dalam ruangan yang sunyi. Aku terdiam sejenak, tak terbiasa menerima tamu, terutama di jam selarut ini. Dengan sedikit ragu, aku melangkah menuju pintu dan membukanya perlahan. Di sana, berdiri seseorang yang dulu begitu kukenal. Seseorang yang pernah menjadi bagian dari hidupku yang tak terpisahkan, Liana. Namun, dia bukan lagi adik yang kukenal bertahun-tahun lalu. Wajahnya pucat, matanya sembab, dan tubuhnya tampak lebih kurus dari terakhir kali aku melihatnya. Rambutnya acak-acakan, pakaiannya basah karena hujan, dan bibirnya sedikit bergetar, entah karena udara dingin atau karena emosi yang tertahan. Aku ingin menutup pintu saat itu juga, ingin berpura-pura bahwa dia tak pernah datang, bahwa aku tak pernah mengenalnya. Tapi sesuatu dalam sorot matanya membuatku ragu. Rasa penasaran bercampur dengan amarah dan luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Akhirnya, dengan enggan, aku melangkah ke samping, memberi isyarat agar dia masuk. Liana melangkah masuk dengan pelan, seolah takut akan reaksiku. Aku tak menyuruhnya duduk, dan dia pun tak berani langsung bicara. Aku hanya berdiri di dekat pintu, menyilangkan tangan di depan dada, menunggu penjelasan yang mungkin akan dia berikan. Butuh beberapa saat sebelum akhirnya dia bersuara. "Mas Arya selingkuh," katanya pelan, nyaris seperti bisikan yang tenggelam dalam suara hujan di luar. Aku merasakan hatiku berdenyut, tapi bukan karena simpati. Aku menatapnya, mencari kepastian bahwa dia tidak sedang berbohong. Namun, air mata yang mulai menggenang di matanya memberitahu bahwa dia berkata jujur. Aku ingin tertawa sinis, ingin mengatakan bahwa ini sudah kuduga sejak awal. Tapi yang keluar dari bibirku hanyalah satu pertanyaan sederhana. "Lalu?" Liana terisak, tangannya menggenggam ujung bajunya seolah itu satu-satunya yang bisa menahannya agar tidak hancur. Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana," katanya dengan suara bergetar. "Aku pikir dia mencintaiku. Aku pikir aku telah memenangkan segalanya. Tapi ternyata dia hanya menggunakan aku. Sama seperti dia menggunakanmu dulu." Kata-katanya membuat sesuatu dalam diriku bergolak. Jadi, akhirnya dia mengerti. Akhirnya dia merasakan apa yang pernah kurasakan. Tapi apakah itu cukup? Apakah rasa sakit yang dia alami sekarang bisa menebus semua yang telah dia lakukan padaku? Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan pikiranku. Aku berjalan ke dapur,
mengambil cangkir teh lain, dan meletakkannya di meja di depan Liana. Dia menatapku dengan ekspresi terkejut, seolah tak menyangka aku akan melakukan hal sekecil itu untuknya. "Kenapa kau datang ke sini, Liana?" tanyaku akhirnya. "Aku bukan orang yang bisa menyelesaikan masalahmu. Aku bukan lagi kakak yang dulu selalu melindungimu dari segala hal." Liana menggigit bibirnya, menundukkan kepala. "Aku tahu," katanya lirih. Aku hanya ingin meminta maaf, Mbak. Aku tahu itu tak akan mengubah apapun, tapi aku harus mengatakannya." Aku menatapnya tanpa ekspresi. Permintaan maaf? Setelah semua yang dia lakukan? Setelah semua luka yang dia tinggalkan dalam hidupku? Aku ingin marah, ingin meneriakkan semua hal yang telah menghancurkanku. Tapi aku hanya bisa duduk di sana, mendengarnya berbicara. "Aku salah, Mbak," lanjutnya, suaranya dipenuhi dengan rasa bersalah. "Aku buta karena cinta, atau mungkin karena keserakahan. Aku mengira dengan mengambil Arya darimu, aku akan mendapatkan kebahagiaan. Tapi ternyata tidak. Aku kehilangan segalanya. Keluarga membenciku. Arya menghancurkanku. Dan sekarang, aku bahkan tak tahu siapa diriku lagi." Aku menarik napas dalam-dalam. Ada bagian dalam diriku yang ingin membalas dendam. Ingin melihatnya merasakan rasa sakit yang sama seperti yang pernah dia berikan padaku. Tapi di sisi lain, aku juga tahu bahwa amarah tak akan membawaku kemana-mana. Aku telah menghabiskan cukup banyak waktu dalam penderitaan, dan aku tidak ingin menghabiskan lebih banyak lagi untuk membenci seseorang yang bahkan tak tahu bagaimana cara mencintai dengan benar. "Permintaan maafmu tidak akan mengubah apapun, Liana," kataku akhirnya. "Aku sudah melewati semua ini. Aku sudah belajar untuk berdiri sendiri, untuk tidak lagi melihat ke belakang. Jika kau datang ke sini untuk mencari pengampunan, aku tidak yakin aku bisa memberikannya. Tapi jika kau datang untuk benar-benar menyadari kesalahanmu, maka itu adalah langkah awal yang baik." Liana menangis lebih keras kali ini. Aku hanya duduk di sana, membiarkannya melepaskan semua rasa sakit yang dia simpan selama ini. Aku tidak mencoba menghiburnya, karena aku tahu itu bukan tugasku lagi. Aku bukan lagi kakak yang akan selalu ada untuknya, bukan lagi orang yang akan memberinya perlindungan tanpa syarat. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menghapus air matanya dan bangkit berdiri. "Aku tidak tahu apakah kau bisa memaafkanku, Mbak. Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku benar-benar menyesal." Aku mengangguk pelan. "Aku tahu," jawabku singkat. Tanpa berkata lagi, Liana berjalan menuju pintu, meninggalkan apartemenku dalam keheningan. Aku duduk diam, menatap cangkir teh yang masih mengepul di meja. Hujan di luar masih turun dengan derasnya, tapi entah kenapa, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa lebih ringan. Mungkin aku belum siap untuk memaafkan. Mungkin luka ini akan selalu ada. Tapi setidaknya, aku tahu bahwa aku tidak lagi terikat pada masa lalu. Aku telah menemukan kedamaian dalam diriku sendiri. Dan itu sudah cukup. Setelah kepergian Liana, aku kembali ke hidupku sendiri. Aku fokus pada pekerjaanku, pada hal-hal yang membuatku bahagia. Aku mulai bepergian, mengunjungi tempat-tempat yang selalu ingin ku datangi. Aku menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil, secangkir kopi di pagi hari, suara hujan di jendela, dan kebebasan untuk menjadi diriku sendiri tanpa bayang-bayang masa lalu. Suatu hari, saat aku duduk di taman, aku menyadari sesuatu. Aku sudah tidak lagi merasa sakit saat mengingat Arya dan Liana. Aku tidak lagi menangis ketika mengenang orang tuaku. Yang tersisa hanyalah rasa syukur. Syukur karena aku berhasil melewati semua itu, karena aku masih berdiri,
karena aku masih memiliki kesempatan untuk menciptakan kebahagiaanku sendiri. Hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan, dan terkadang orang-orang yang kita percayai adalah orang yang paling menyakiti kita. Tapi dari semua itu, aku belajar satu hal. Aku lebih kuat dari yang aku kira. Dan mungkin, itu adalah hadiah terbaik yang bisa kudapatkan dari semua luka yang pernah kurasakan. Aku menutup mataku, menghirup udara dalam-dalam. Kedamaian. Akhirnya, aku menemukannya. Dan aku siap untuk melangkah maju, tanpa beban, tanpa penyesalan.